Hai, selamat datang di channelnya Mbak Ngat. Kali ini Mbak Ngat lagi di luar jalan-jalan sama anak lanang. Mumpung hari ini panas, hari ini itu cuacanya 23 derajat Celcius. Jadi panas, rasa kayak di Indonesia. Jangan dibuang-buang kesempatan karena disinilah saatnya kita bisa ngelihat Swedia itu kayak tempat liburan di Indonesia karena banyak orang pakai sandal jepit, pakai celana pendek, pada ngeluarin speedboatnya, ada yang ngeluarin ini apa jet ski, sama ngeluarin apa sih itu namanya, papan selancar tapi yang elektrik, jadi nggak usah pakai ombak, jadi dia bisa jalan. Terus juga ngelihat banyak orang udoh, banyak wong telanjang dada, lumayan kan cuci mata. Sebelumnya aku mau buka kado dulu ya. Wow, aku dapat kado dari Dharma Wanita dari KBRI Stockholm. Selamat berbahagia atas kelahiran putra pertama Karl Ranuka Ari Brundin. Semoga Ananda menjadi anak yang berbakti pada orang tua, nusa, bangsa, dan agama. Stockholm, Ketua Ibu Ning Hapsoro. Terima kasih dari Dharma Wanita, Persatuan Dharma Wanita Stockholm atas kadonya. Hari ini disempatkan, ya ampun, repot-repot, padahal nggak perlu loh. Sekarang zaman corona, jadi memang nggak bisa saling berkunjung. Nih, ada kadonya, makasih ya. Terus aku mau cerita sih sedikit ini tentang kehidupan baru dengan bayi. Kali ini pengen ceritanya tentang yang namanya baby blues. Sebelumnya aku nggak tahu apa itu namanya baby blues. Aku pikir pertama kali tuh baby blues itu adalah ibu-ibu yang gak mau megang anaknya. Itu doang yang aku tahu. Ternyata beda ya. Aku cari dulu ya. Baby blues adalah gejala dari baby blues syndrome adalah bunda akan menangis. Bunda, aku gak bunda sih, aku mama. Mama akan menangis tanpa alasan yang jelas. Mama merasa mudah kesal, cepat merasa lelah, hilangnya atau tidak memiliki rasa percaya diri. Mama akan mudah tersinggung. Mama akan sulit untuk istirahat. Dampaknya mama akan enggan untuk memperhatikan si kecil. Dan ternyata aku itu mengalami yang namanya baby blues. Waktu pulang dari rumah sakit, itu kan seperti yang aku pernah cerita di video sebelumnya, kalau sebelum anak bayi lahiran itu kita dalam proses menjual apartemen. Nah, karena menjual apartemen di sini tuh prosesnya ribet dan harus dibersihkan, harus ditata sedemikian rupa. Jadi kita harus mindahin banyak barang-barang ke ruangan lain sehingga dia kayak apartemen contoh gitu loh. Bukan tempat yang layak ditinggali karena barang-barangnya semua nggak lengkap gitu. Jadi cuman lemari semua diturunin, semua barang-barang yang tidak perlu, dan dibikin supaya agak spesius gitu apartemennya. Jadi anak bayi ini lahir di luar dari schedule yang sudah kita tahu gitu. Dia lahirnya itu 3 minggu lebih awal dari due date. Perlengkapan bayi juga disimpan di ruangan lain. Kasur bayi belum ditata, pokoknya semuanya bener-bener gak siap untuk kedatangan bayinya gitu. Dan ternyata proses dari penjualan apartemen itu kita batalkan karena setelah ada penawaran dari yang udah ngelihat apartemen itu ternyata harganya rendah. Satu, harganya itu rendah, dan kedua, karena anak bayi lahir lebih awal sehingga pengajuan kita untuk ke bank untuk membeli apartemen baru itu harus diperbarui lagi karena sudah punya anak. Nah, dengan adanya anak ini ternyata mempengaruhi dari RPC atau repayment capacity, yaitu kemampuan bayarnya kita gitu. Jadi ketika kita melaporkan ke bank kalau kita sudah punya anak, itu plafon yang bisa kita dapatkan itu jadi turun drastis
jadi berkurang sekitar 750 ribuan kroner. Pokoknya berturun-turun drastis, sehingga kalau kita ngejual dengan harga apartemen yang rendah, satu, dan dua, pengajuan pinjamannya juga jadi rendah, itu kita jadinya nggak kuat untuk membeli ke apartemen yang baru. Akhirnya kita memutuskan untuk stay di apartemen yang saat ini. Jadi kita sekarang ini tidurnya di sofa karena kita masih punya kasur yang nggak cukup untuk anak bayinya tidur bareng kita. Kita tidurnya di sofa bed. Dan pada waktu awal-awal kembalinya kita pulang dari rumah sakit itu kayak ngerasa aku tuh sedih gitu, gampang nangis, ngerasa kayak kegagalan dari penjualan apartemen itu karena aku gitu, karena bayinya lahir duluan. Terus aku kayak sedih banget. Terus kita nggak bisa pindah ke tempat yang lebih layak mungkin buat anak bayinya. Terus juga kita harus tidur di sofa. Aku juga pada awal-awal gak bisa masak. Satu, gak bisa masak karena peralatannya masih ada di ruangan lain. Kedua, karena memang sibuk juga dengan anak bayinya. Jadi semuanya kayak bikin sedih, bikin nangis. Betul itu yang dibilang dari ciri-ciri dari baby blues. Kalau aku tuh tiba-tiba nangis tanpa alasan, mudah tersinggung juga. Bukan tersinggung sih, aku jadi kayak ngerasa rendah diri, nggak percaya diri, dan ngerasa bahwa kegagalan dari penjualan apartemen itu karena aku ngelahirin anak bayinya lebih awal sebelum dari persetujuan banknya di ACC gitu. Jadi aku ngerasa itu salahku gitu, makanya nangis-nangis, sedih-sedih kayak gitu. Seandainya aku kerja, seandainya aku juga punya penghasilan, aku bakalan punya kontribusi untuk ngebantu biar kita bisa pindah ke apartemen yang lebih baik gitu. Ya karena aku nggak kerja, jadi semuanya harus ditanggung sama mas suami. Dan disitulah aku juga ngerasa nggak percaya diri lagi. Aduh, salahku nih karena aku pengangguran, karena aku nggak kerja. Suaminya juga saat ini kalau misalnya kita pindah ke daerah yang di luar dari Stockholm itu sebenarnya lebih murah gitu. Cuman si suaminya ini kurang suka, maksudnya dia lebih suka memang tinggal di tengah kota Stockholm. Maksudnya di kota Stockholm yang dekat dengan transportasi, dengan tengah kota gitu. Dan kalau misalnya mau ke kantornya dia juga gampang transportasinya. Ya sebenarnya tetap jauh, cuman lebih mudah untuk transportasinya. Jadi dia suka banget dengan lokasinya ini. Dan sebenarnya apartemen yang kita incar itu adalah di gedung yang sama dengan yang kita tinggalin saat ini gitu. Cuman dia punya kamar, ada kamarnya. Jadi kalau kita sekarang ini di one room apartemen, kita itu mau pindahnya tadinya ke two room apartemen yang ada di sebelah pintu dari apartemen kita. Bagus banget menurutku tuh, kayak perfect banget. Sebenarnya kita lagi punya bayi, jadi kalau kita pindah ke tempat yang baru ini kita nggak perlu ngangkut-ngangkut barang terlalu repot gitu kan, karena cuman 1 meter doang pindahnya. Tapi ya mau gimana lagi, ternyata belum rezekinya kita untuk pindah ke apartemen yang baru. Kayak sambutan untuk anak bayinya nih kurang sempurna gitu loh. Harusnya kan orang tua apalagi ibu baru yang punya anak pertama, biasanya mereka nyiapin kebutuhan bayi, nata-nata kasurnya, terus disusun lemarinya. Pokoknya menyambut bayinya itu semuanya udah siap. Tapi aku nggak bisa waktu itu karena ya apartemennya masih harus showing gitu. Jadi aku nggak bisa naruh kasur bayi, nggak bisa naruh lemari bayinya, nggak bisa nata baju-baju bayinya. Jadi semuanya kayaknya menurutku berantakan gitu loh ya. Aku seharusnya yang bisa menyambut bayiku ini dengan sempurna. Akhirnya aku ngerasa nggak sempurna, yaitu terjadilah baby blues. Tapi ya sekarang anak bayinya sudah 1 bulan. Kemarin sensitifnya, terus nangis-nangisnya itu adalah paling parah emang di 3 minggu pertama. Tapi habis itu sekarang sudah membaik, jadi aku bisa ngomong, bisa cerita. Intinya kita nggak jadi pindah tempat tinggal.
sementara ini. Sekarang sudah cukup lapang dada menerima. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin saat ini mengalami baby blues, it's okay. Itu katanya wajar selama tidak berlangsung lama. Jadi gak usah khawatir. Begitu dulu kayaknya. Ini anak bayinya udah mau bangun. Semoga ibu-ibu yang di luar sana, mama-mama di luar sana yang sedang mengurus bayinya tetap semangat. Kalau mau jalan-jalan nggak apa-apa, jalan-jalan untuk melepas stres kayak gini. Ini mumpung suaminya sekarang udah mulai masuk kerja, jadi kita sendirian di rumah. Sebelumnya tuh kayak liburan panjang gitu, karena si mas husband itu karena corona ini dia kerjanya hanya setengah hari, dia hanya kerja selama 2 kali seminggu dan itu pun di rumah. Dan sejak bayinya lahir dia dapat cuti melahirkannya 10 hari, tapi karena dia kerja 2 hari akhirnya dia cuman ambil 5 hari, yang artinya kalau ngambil 5 hari itu berarti dia liburnya 1 hari per minggu gitu loh. Aduh, gimana sih jelasinnya? Pokoknya intinya dia sekarang udah kembali kerja, sudah 5 hari per minggu. Yang sebelumnya dari 2 hari per minggu, sekarang jadi 5 hari. Dan mas husband harus datang ke kantor. Terima kasih yang udah mau nonton sampai selesai. Curhatan emak-emak ini yang gak penting, sambil ngelihat orang-orang yang pada lewat cuci mata. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey do.